Final kompetisi pemilihan grup pemburu iblis dimainkan oleh Long Hao Chen melawan Yang Wenzhou. Sejak kalah dari Yang Wenzhou di pertandingan penyisihan, Long Hao Chen sangat ingin melawan Yang Wenzhou lagi. Di arena tantangan, melihat lawan lama ini lagi, Long Hao Chen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya. Sejak dia melihat Hao Yue, Yang Wenzhou telah menantikan pertempuran seperti dia. Dia ingin melihat langkah apa yang bisa dicapai Long Hao Chen setelah memiliki Hao Yue sebagai tunggangannya. Sebelum pertandingan dimulai, kedua kesayangan Tuhan ini menunjukkan semangat juang yang luar biasa, yang menyebar dan menimbulkan gelombang kemarahan yang membuat penonton bergidik. Li Xin dengan gugup mengepalkan tinjunya dan menatap adik laki-lakinya. Tapi Chair tetap santai, dengan senyum tipis yang masih menggantung di pipinya. Akhirnya, saat wasit mengumumkan dimulainya permainan, kekuatan spiritual Long Hao Chen dan Yang Wenzhou yang menyatu tiba-tiba meledak, memegang pedang panjang di tangannya. Mereka semua bergegas dan bertarung satu sama lain. Di tengah dentang logam, kedua sosok itu bolak-balik saat mereka bertukar sekitar 10 gerakan. Keduanya sangat cepat. Beberapa penonton mencoba memusatkan kekuatan spiritual ke mata mereka, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah benturan bayangan. Ying Sui Feng menyaksikan pertarungan mereka saat wajahnya di bawah topeng berubah menjadi pucat. Final ini seharusnya memiliki tempat untuk Chair dan kuil assassin, tapi sekarang dua ksatria yang telah mencuri perhatian mereka. Dia melemparkan pandangan cemberut ke teman lamanya Han Qian, hanya untuk melihat yang terakhir adalah semua senyuman yang membuat dirinya berdiri setinggi-tingginya. Melihat ekspresi bangga Han Qian, entah bagaimana Ying Sui Feng sangat marah. Kecemburuan mendorongnya untuk mencubit sidik jari dari sandaran tangan kursi. Dua orang di arena tantangan tidak menyadari reaksi orang-orang di sekitar mereka, membenamkan diri dengan sepenuh hati dalam pertempuran sengit itu. Yang Wenzhou terkejut menemukan bahwa hanya dalam beberapa dekade, kekuatan dan kekuatan spiritual Long Hao Chen hampir menyaingi dia, seorang ksatria puncak 5 tingkat. Dengan pandangan yang dalam berkedip di matanya yang tajam, Yang Wenzhou memanggil Tungku Roh, dan dia siap menggunakan alat serangan dari Tungku Roh Xinghai untuk menemukan kesempatan untuk mengalahkan Long Hao Chen dengan satu pukulan. Dengan nafas lembab memenuhi udara, Tungku Roh Xinghai Yang Wenzhou mengapung di tengah langit. Pada saat Tungku Roh biru ini muncul, elemen air dari langit dan bumi ini sepertinya dipanggil, terus-menerus berkumpul ke arahnya, memadatkan panah yang tak terhitung jumlahnya di tengah langit. Dihadapkan dengan serangan dari semua sisi, Long Hao Chen, dengan mata berkedip, menarik pedang panjangnya, dan, melalui persepsi spiritual, memanggil Lotus of Blue Rain Light. Ketika pedang panjang yang sederhana dan megah ini muncul di tangan Long Hao Chen, senjata dari seluruh tempat tampaknya ketakutan, dan mulai bergetar, menunjukkan tanda penyerahan dan pemujaan. Kemunculan senjata tersebut menimbulkan kehebohan di antara senjata lainnya. Ini adalah makna ilahi yang hanya dimiliki oleh peralatan legendaris. Kepala kuil prajurit mencondongkan tubuh ke depan. Matanya terbuka lebar, dan menatap lightsaber di tangan Long Hao Chen. Adegan aneh yang sama muncul ketika Wang Yuanyuan memanggil perisai Dewa Roh. Namun, gerakan yang disebabkan oleh lightsaber di tangan Long Hao Chen bahkan lebih kuat dari perisai Dewa Roh. Dia tidak tahu mengapa seorang ksatria level 5 bisa menggerakkan artefak yang begitu kuat. Penonton juga tertarik dengan lightsaber tanpa celah di tangan Long Hao Chen, dengan sepasang mata membara yang dipenuhi rasa iri, seolah menyaksikan keindahan yang menakjubkan. Setelah beberapa saat ketakutan, Yang Wenzhou dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak peduli kartu apa yang dipegang Long Hao Chen, dia tidak akan gentar. Inilah kemuliaan menjadi seorang ksatria. Batu bata dan batu di kakinya meledak, dan Yang Wenzhou, seperti cangkang, meledak ke arah Long Hao Chen. Pada saat yang sama, serangan Tungku Roh Xinghai diikuti dan datang ke Long Hao Chen secara berlebihan. Dengan gemuruh yang kuat bergema melalui penonton, semangat pertempuran Long Hao Chen benar-benar tersulut saat ini. Tanpa diduga, tanpa menghindar, dia menyerang Yang Wenzhou dengan Lotus of Blue Rain Light di tangannya. Desir, panah yang membawa kekuatan spiritual ditembakkan, meninggalkan goresan yang dalam pada armor roh kudus Long Hao Chen. Tetapi pada saat ini, tidak ada perasaan mundur di matanya. Long Hao Chen merasa bahwa setiap sel di tubuhnya bersorak, dan semangat juang terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap penggunaan pedang membawa kegembiraannya yang tulus. Yang Wenzhou, terpana oleh gaya serangan gila Long Hao Chen, tidak dapat memahami mengapa Long Hao Chen begitu bersemangat untuk meraih kemenangan dan begitu sembrono dalam serangannya. Namun, sebagai seorang ksatria, dia tidak akan membiarkan dirinya tersentak dengan mudah. Yang Wenzhou meraung marah dan membangunkan keganasan yang terkubur dalam-dalam di tubuhnya. Dia melambaikan pedang panjangnya dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Long Hao Chen. Suara tumpul dari senjata yang jatuh dan penyok yang mencolok pada baju besi kedua pria itu membuat penonton gemetar dan terkesiap. Bahkan mimbar yang biasanya ramai pun semuanya sunyi saat ini, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Para tetua senior ini sangat terkejut dengan kekuatan dan keganasan Long Hao Chen dan Yang Wenzhou. Sulit membayangkan bahwa mereka hanyalah ksatria level 5. Setelah lebih dari 10 menit bertarung, keduanya terengah-engah. Meskipun Yang Wenzhou mendapat bantuan dari Xinghai Spirit Furnace, dia masih tidak dapat mengalahkan Lotus of Blue Rain Light milik Long Hao Chen. Dia terengah-engah, armornya ditutupi dengan bekas pisau, dan luka yang mencolok tertinggal di bahu kirinya. Sejalan dengan itu, baju besi Long Hao Chen juga memiliki banyak kerusakan, tetapi dia dalam kondisi yang lebih baik daripada Yang Wenzhou.
Yang Wenzhao tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan kelelahan dan kalah. Dengan keadaannya saat ini, jika dia ingin membalikan keadaan, dia hanya bisa menyimpan kekuatannya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah Yang Wenzhao mengusir Long Hao Chen sebentar dengan kekuatannya yang tersimpan, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritual internalnya dan berkomunikasi dengan susunan pemanggilan. Mengikuti panggilan binatang yang tajam, Yang Wenzhao memanggil Starshen Unicorn, iblis level 7 dengan darah level atas. Starshen Unicorn membawa Yang Wenzhao untuk menghindari serangan Long Hao Chen, mencoba menciptakan peluang bagi pemiliknya dan membiarkan Yang Wenzhao mengumpulkan kekuatannya untuk memberikan serangan terkuat. Saat Long Hao Chen melihat Starshen Unicorn, sebuah pola ungu muncul di dahinya saat dia memanggil Hao Yue. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dengan berat dan membungkuk ke depan untuk meluncurkan serangan terkuat untuk melakukan upaya terakhir untuk meraih kemenangan. Hao Yue, Long Hao Chen mengaum, dan kekuatan spiritual yang luar biasa di tubuhnya muncul seperti gelombang laut, terus-menerus menyatu di tangan Long Hao Chen dengan pedang panjang. Hao Yue, yang telah mengambil petunjuk, menampilkan citra tubuhnya, menggunakan keterampilan bantu terkuatnya untuk Long Hao Chen. Meskipun sebagian besar penonton telah melihat citra tubuh Hao Yue, ketika mereka melihat raksasa berkepala 3 itu lagi, mereka masih terkejut dan tanpa sadar mata mereka membelalak. Pada saat ini, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam persepsi makna pedang. Dia mengeluarkan semua emosi dari pikirannya, mengumpulkan pikirannya, dan memusatkan semua kekuatannya pada satu titik. Makna pedang agung tampaknya terwujud, bahkan udara di sekitarnya terdistorsi, dan terkondensasi menjadi topan yang berlebihan di sekitar Long Hao Chen. Dengan 2 geraman yang kuat, Yang Wenzhao dan Long Hao Chen meluncurkan serangan terkuat mereka. Dengan 2 kekuatan kuat bergegas menuju satu sama lain dengan kekuatan yang luar biasa. Energi pedang lewat, mengirimkan batu bata dan batu terbang, dan arena tantangan runtuh. Dan semua yang dilaluinya hancur. Merasakan tekanan yang menakutkan di wajah mereka. Para penonton berdiri serempak, mata mereka yang membara berkedip merah. Mereka dengan gugup mengepalkan tangan, dan menahan napas untuk mengantisipasi akhir dari pertempuran yang menakjubkan ini. Para tetua mimbar juga terpana dengan penampilan keduanya. Pertarungan itu indah tak terlukiskan. Ini adalah pertempuran yang bisa dicatat dalam sejarah kompetisi pemilihan kelompok pemburu iblis. Tubuh Han Qian sedikit gemetar, dan dia bangga dengan 2 talenta di kuil ksatria ini. Ying Sui Feng, bagaimanapun, merasa sangat buruk sehingga dia kesulitan bernapas saat dia menyaksikan pertarungan. Sudut bibirnya berkedut. Akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, 2 tebasan bertabrakan di tengah arena tantangan, dan gelombang udara tiba-tiba meledak, melenyapkan pemandangan di depan mereka. Kekuatan backwest yang agung datang ke Long Hao Chen dan Yang Wenzhao dengan cara yang luar biasa. Pedang kerajaan Long Hao Chen telah memblokir dampak mengerikan ini. Yang Wenzhao, yang secara fisik lemah, akhirnya terangkat oleh kekuatan dahsyat ini. Dia masih ingin menstabilkan keseimbangannya dan mencari kesempatan untuk bertarung lagi. Namun, Hao Yue muncul di belakangnya pada suatu waktu, dengan kepala besar mencuat dan menggigit leher Yang Wenzhao, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Saat ini, Yang Wenzhao tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pertempuran luar biasa ini berakhir dengan kemenangan Long Hao Chen.